bersabda siapa Nabi, ya Aisyah, wahai Aisyah, aksini, berbuat baguslah siapa kamu nih pada saya, jiwaro, pada jiwaro ni'amillahi, pada nyandingi, menemani nikmat-nikmat Allah Azza wa Jalla. Sampai Nabi mengatakan, aksini jiwari ni'amillah, ya Aisyah, berbuat baguslah dengan berteman terhadap nikmat Allah. Nikmat Allah itu dianggap teman. Maka Sayyidatina Aisyah itu dididik oleh Rasulullah tidak diperkenankan bahaya. Selalu ini kasihkan, ini kasihkan, ini kasihkan. Jadi tidak takut tidak ada makanan di rumah. Burung itu adalah makhluk Allah yang mereka tidak pernah takut miskin, itu burung. Setiap dapat makanan habis, dapat makanan habis. Kalau manusia kan enggak, banyak ditumbuk-tumbuk, takut miskin. Fa innaha, maka sesungguhnya ni'amillah qallama tafarrad, sedikit lari apa ni'amillah an ahlil baiti, dari ahlil bait. Nikmat Allah itu kalau tertinggal dari kita, jauh dari kita, itu sangat sedikit. Dan nikmat Allah itu tidak lari dari kita. Fakadat, maka dekat apa ni'amillah, tarji'u itu kembali apa ni'amillah ilaihim, pada ahlil bait. Dan nikmat Allah itu tidak akan jauh dari keluarga. Yang penting kita kerja, kita usaha. Wa kana, dan ada min du'ai Rasulillah, dari doa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, apa Allahumma a'inni ala dzikrika wa syukrika wa husni ibadah. Doa Rasulullah, Allahumma ya Allah a'inni, semoga memberi pertolongan Tuhan ini pada saya, ala dzikrika, atas ingat Tuhan, wa syukrika, dan bersyukur Tuhan, wa husni ibadatika, dan bagusnya menyembah Tuhan. Kata Rasulullah, ya Allah, kumohon perlindungan darimu, kumohon pertolongan darimu terhadap zikirku, penyebutanku, syukurku, dan bagusnya ibadahku kepadamu. Wa an Ibnu Abbas, dari Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma, anna Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, karena ada siapa Nabi yaqulu, itu bersabda siapa Nabi, Allahumma inni a'udzubika min zawali ni'amik. Allahumma ya Allah, ini sesungguhnya saya a'udzu, itu mohon perlindungan siapa saya, jika pada Tuhan min zawali nikmatika, dari hilangnya nikmat Tuhan. Ya Allah, aku mohon perlindungan darimu dari hilangnya nikmat. Wa fujaati nikmatika, dan mendadaknya siksa Tuhan. Dan aku juga mohon perlindungan darimu, jangan engkau datangkan secara mendadak siksa. Wa tahawuli afiyatika, dan rubahnya kesejahteraan dari Tuhan. Wa jami'i sakhotika, dan semua kemarahan Tuhan. Ini doa-doa Rasulullah. Wa kana, dan ada siapa Umar bin Abdul Aziz, siapa Umar bin Abdul Aziz, yaqulu, itu berkata, siapa Umar bin Abdul Aziz, qayyadun ni'ama bisyukrillah. Qayyadu, mengikatlah siapa kamu, an ni'ama, pada beberapa nikmat, bisyukri, dengan syukur, lillahi, pada Allah Ta'ala. Ikat nikmatmu itu dengan bersyukur kepada Allah. Kalau engkau selalu bersyukur kepada Allah, nikmat itu tidak akan hilang, akan semakin tambah, semakin tambah. Waqala, dan berkata siapa Al-Hasan, innallaha, asnya Allah Ta'ala, la yamtani, innallaha, asnya Allah Ta'ala, la yumatta'u, la yumatta'u, itu sungguh memberi senang-senang siapa Allah, bin ni'mati, dengan nikmat, ma, pada perkara saya yang menghendaki siapa Allah. Allah itu akan memberikan kebahagiaan nikmat terhadap siapa saja yang dikehendaki. Maka siapapun yang selalu bersyukur kepada Allah,
Jadi orang miskin ya bersyukur, orang kaya ya bersyukur, tambah-tambah terus. Fa idza lam yashkur, maka jika tidak bersyukur siapa? Fa idza lam yashkur, maka jika tidak bersyukur siapa kamu? Wa idza lam yashkur qalbuha qallabaha alaihim adzaban. Wa idza lam yashkur, dan jika tidak syukur siapa kamu, tidak bersyukur siapa kamu, qallabah, maka membalik siapa Allah pada nikmat alaihim atas kaum, dibalik adzaban pada siksa. Kalau engkau enggak bersyukur malah disempitkan oleh Allah. Wa qala, dan berkata siapa Muhammad bin Idris, siapa Muhammad bin Idris, yarwi cerita siapa Muhammad bin Idris an Ali, dari Ali, annahu, apa sesungguhnya kelakuan, qala berkata siapa Ali, li rajulin, pada orang laki-laki, min Hamadan, dari Hamadan, inna nikmata mausulatun bisyukri. Inna nikmata, sesungguhnya nikmat, mausulatun itu disambung, bisyukri, dengan syukur. Kata Sayyidina Ali kepada orang laki-laki dari Hamadan, mengatakan, wahai Hamadan, bahwa sesungguhnya nikmat itu akan nyambung dengan syukur kepada Allah. Lah sementara wasyukru, hali bermula syukur, mu'allakun, itu dihubungkan bil mazidi, dengan tambahan. Syukur ada kaitannya dengan tambahnya rizki. Wa huma, bermula asyukru al mazid atau asyukru wan nikmah, makrunani, itu diserempakkan keduanya, fi qarnin, di dalam masa. Antara syukur dengan nikmat ini datangnya bersamaan. Fala yang qati'u, maka tidak terpotong apa al-mazidu, apa tambahan, minallah, dari Allah Ta'ala, hatta yang qati', sehingga hilang apa asyukru, apa syukur, minal abdi, dari hamba. Tambahan nikmat dari Allah itu tidak akan terputus sehingga hamba Allah itu menghilangkan rasa syukur. Jadi cara atau kunci kaya, kunci kesuksesan yang kedua adalah mensyukuri nikmat. Asal-itu bermula yang ketiga, Al-Quran, itu Al-Quran. Al-Quran itu juga menyebabkan datangnya nikmat. Itu min mafatihir rizki, itu dari pintu-pintunya rizki. Al-Quran itu pintunya rizki. Qiraat Al-Qur'ani, rupanya membaca Al-Quran Al-Karim, wal athar wal ithar wal iktsari, dan memperbanyak minhu, dari qiraat Al-Quran. Membaca Al-Quran, memperbanyak baca Al-Quran itu termasuk kunci untuk mendapatkan rizki. Nah kadang-kadang orang nggak percaya kunci dapat rizki itu ya kerja, ya belum tentu. Buktinya banyak sekali orang yang kerja punggungnya mengkilat, yo melarat terus. Oh ternyata kaya itu bukan karena kerja keras, banting tulang, hujan nggak kenal, bukan itu. Maka sampai di dalam Al-Quran disebutkan wasta'inu bisabri was-sholat. Sholat itu, sabar itu menjadikan pertolongan. Nah, di dalam sholat itu ada Al-Quran. Fafil hadis, maka itu di dalam hadis an Abi Hurairah, dari Abi Hurairah radhiyallahu anhu, Al-Qur'anu ghaniyun la faqra ba'dahu. Al-Qur'anu, bermula Al-Quran, ghaniyun, itu kaya. Maka jangan pernah engkau tinggalkan baca Al-Quran. La faqra, tidak ada kefakiran itu maujud ba'dahu, setelah ghani. Wala ghaniya, dan tidak ada kekayaan itu maujud dunahu, tanpa Al-Quran. Loh kok ada orang yang tidak Islam, tidak pernah baca Al-Quran kok kaya? Sementara orang Islam yang selalu baca Al-Quran kok nggak kaya-kaya? Orang yang nggak Islam atau orang yang tidak pernah baca Al-Quran lalu mereka kaya raya, itu hanya sementara. Kaya luarnya tapi dalamnya keropos. Mereka akan menjadi orang yang selalu kurang dan kurang. Wa min hadithi Anasin, dan dari hadisnya Anas radhiyallahu anhu, anna Nabi, sesungguhnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, annal baita, sesungguhnya rumah, alladzi, yang yaqra'u, yang dibacakan atau yang dibaca, fihi, di dalam bait Al-Quran, apa Quran.
Yaktsuru maka banyak khairuhu apa kebagusannya bait. Hadis yang diriwayatkan oleh Sayyidina Anas bin Malik bahwasanya ketika ada rumah selalu digunakan baca Al-Quran, maka kebaikan di dalam rumah itu silih berganti. Maka jangan sampai kamar rumah itu tidak digunakan baca Al-Quran. Ketika rumah digunakan baca Al-Quran, maka wujud baiti jannati, rumahku adalah surgaku. Nah, yang dimaksud rumahku adalah surgaku ya ketika rumah itu selalu digunakan baca Al-Quran. Nah, ketika rumah digunakan baca Al-Quran, silih berganti datang kebaikan. Wal baitu bermula rumah alladzi yang layak qara'u, layak qara'u yang tidak digunakan baca fihi di dalam bait apa Al-Quran. Yakin lu maka sedikit apa khairuhu apa kebagusannya al-bait. Kalau rumah itu tidak pernah dibacakan Al-Quran, maka rumah itu kebaikannya sedikit. Ada yang berbicara benar, rumahku tak gunakan baca Al-Quran setiap malam Jumat, yaitu Yasin. Kadang-kadang yang baca orang banyak, mereka malah pergi sana sini nggak ikut baca. Maka jangan pernah engkau tinggalkan rumahmu. Sinarnya Al-Quran di dalam rumah itu luar biasa. Maka sampai dikatakan oleh Rasulullah, zayyinu buyutakum bi qiraatil Quran, hiasi rumahmu dengan baca Al-Quran. Bahkan bukan hanya itu, lisan sendiri. Zayyinu aswatakum bi qiraatil Quran, hiasi suaramu dengan baca Al-Quran. Wa ilaika dan mendapatkanlah siapa kamu akhi wahai saudaraku al-qari'a pada orang yang membaca bibak di suwari dengan sebagian surat wal ayati dan ayat allati yang waroda yang datang apa an-nakira ataha apa sesungguhnya membaca allati sababun itu menjadi sebab bijalbir rizki karena menarik rizki wa usulil ghina dan berhasilnya kaya. Perlu engkau ketahui wa ilaika ini ada maknanya akhris alaika, bersungguh-sungguh. Ada yang mengatakan nailu ilaika, memperolehlah siapa kamu wahai saudaraku. Ketika orang itu membaca sebagian surat, sebagian ayat, maka orang yang membacanya ayat-ayat Al-Quran itu akan menyebabkan jalbur rizki, untuk menarik rizki, bahkan wa husulil ghina dan berhasilnya Suratul Waqiah bermula ini itu surat Waqiah. Itu sama diberi nama apa Suratul Waqiah, diberi nama Suratul Ghina pada surat Kaya. Surat Waqiah itu disebut Suratul Ghina, suratul lijalbir rizki, surat yang untuk menarik rizki. Maka jangan pernah engkau tinggal kecuali ada waktu-waktu yang memang harus ditinggalkan. Baca surat Waqiah. Kapan engkau bisa? Secara istiqomah. Wa qira'atuha bermula membaca suratul Waqiah minal mujarrabati. Itu termasuk perkara yang menarik li sa'atir rizki, pada luasnya rizki. Istiqomah baca surat Waqiah itu menyebabkan luasnya pintu-pintu rizki. Maka jangan pernah lu tinggalkan. Kadang-kadang diajak baca Waqiah malah kurang. An Ibnu Mas'ud, dari Ibnu Mas'ud radhiyallahu an, qala berkata siapa Ibnu Mas'ud, sami itu dengar siapa saya Rasulullah, pada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yaqulu hali bersabda siapa Rasul, yaqulu hali bersabda siapa Rasul, man bermula orang qara'a itu membaca siapa man suratul Waqiah, pada surat Waqiah kulla lailatin dalam setiap malam, lam yusib maka tidak mengenai hu pada man apa faqatun apa melarat abadan dalam selama-lamanya. Barang siapa yang setiap malam membaca surat Waqiah, maka mereka tidak akan terkena miskin atau melarat. Waruya dan diceritakan
Waruya dan diceritakan apa annahu sesungguhnya kelakuan lama marido. Tatkala sakit siapa Abdullah ibnu Mas'ud. Siapa Abdullah bin Mas'ud? Marodahu dengan sakitnya Abdullah bin Mas'ud alladhiyan tufiya yang dicabut nyawanya. Siapa Abdullah bin Mas'ud fihi di dalam marad. Ada maka menjengukhu pada Abdullah bin Mas'ud siapa Utsman bin Affan, siapa Utsman bin Affan radhiyallahu anhu. Tatkala Abdullah bin Mas'ud itu sakit, yang sekiranya penyakit ini menyebabkan Abdullah bin Mas'ud meninggal dunia. Di saat itu pula Utsman bin Affan menjenguknya. Faqala maka berkata siapa Utsman, ma tastaki. Ma pada apa tastaki? Lapor siapa kamu? Qala berkata siapa Abdullah, dzunubi pada dosa saya. Sebab apa? Wahai Abdullah Ibnu Mas'ud, kamu kok begini? Dia mengatakan ini sebab dosa saya. Artinya apa? Sakit itu karena adanya dosa, sehingga sakit itu menghilangi dosa. Maka ketika engkau sakit, ya ucapkan alhamdulillah. Ya Allah, terima kasih. Engkau mengurangi dosaku. Bukan kok sakit itu ngeluh terus. Qala berkata siapa Utsman bin Affan, ma tastahi. Ma pada apa tastahi senang siapa kamu? Lalu kalau kamu ini sakit sebab dosamu, kenapa kamu berbaring ini? Karena dosaku. Apa yang engkau sukai? Qala berkata siapa Abdullah bin Mas'ud, rahmata Rabbi pada belas kasihan Tuhanku. Yang kusukai adalah kasih sayangnya Allah. Qala berkata siapa Utsman bin Affan, ala ingatlah. Amiru perintah siapa saya laka padamu bitobibin dengan dokter. Hei Abdullah bin Mas'ud, aku akan mendatangkan dokter untukmu. Qala berkata siapa Abdullah bin Mas'ud, at-tabib bermula dokter. At-tabib bermula dokter. Amarodoni. Amarodoni itu buat penyakit siapa tabib ini pada saya. Dia malah ngomong, Utsman, kata Abdullah bin Mas'ud, kamu datangkan dokter ke saya. Iya, dokter itu yang menyebabkan penyakitku. Qala berkata siapa Utsman bin Affan, ala ingatlah. Amiru perintah siapa saya laka padamu bi'atoin dengan pemberian. Oke, aku akan memberikan sesuatu kepadamu. Qala berkata siapa Ibnu Mas'ud, la hajatan. Tidak ada kebutuhan itu maujud li bagi saya di dalam atok. Utsman bin Affan, aku tidak butuh apa-apa. Engkau gak usah memberi sesuatu kepadaku. Qala berkata siapa Utsman, yakunu ada apa atok libanatika itu untuk anak perempuanmu min ba'dika dari setelahmu. Sesuatu yang kuberikan ini untuk anak perempuanmu setelah kamu gak ada nanti. Qala berkata siapa Abdullah bin Mas'ud, atakhsha ala banati al-faqr. Apakah takut siapa kamu ala banati terhadap anak saya, anak perempuan saya al-faqr pada fakir? Wahai Utsman bin Affan, kenapa engkau ngasih harta benda untuk aku yang engkau tujukan agar anak-anakku nanti senang, bahagia? Apakah engkau takut terhadap anak-anak perempuanku nanti fakir setelah aku? Toh ini sesungguhnya saya amartu itu perintah siapa saya banati pada anak saya. Engkau ngapain ribet? Engkau kenapa takut terhadap anakku? Apakah engkau takut nanti anak-anakku akan miskin? Toh padahal aku telah memerintahkan anak-anak perempuanku bi qiraati suratil waqiah, dengan membaca surat waqiah kulla lailatin dalam setiap malam. Ini kata Abdullah bin Mas'ud. Terus tidak usah khawatir terhadap anak-anak perempuanku, karena aku sudah memerintahkan anak-anak perempuanku
setiap malam istiqomah baca surat Waqiah. Ini kata Abdullah bin Mas'ud. Dan li'ani, karena sesungguhnya saya samitu itu dengar siapa saya, Rasulullah pada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam yaqulu hali bersabda siapa nak. Aku itu wahai Utsman dengar Rasulullah. Beliau menyampaikan mangkoro asuratal waqiah kullalailatin la tusibu faqatan abada. Man bermula orang qara'a itu membaca siapa man suratal waqiah pada surat waqiah kullalailatin dalam setiap malam lam tusib maka tidak mengenai hu pada man faqatun apa fakir abadan dalam selama-lamanya. Udah nggak usah khawatir Usman. Anak-anakku sudah ku bekali setiap malam saya suruh membaca surat Waqiah dan mereka tidak akan fakir. Nah kenapa? Karena saya itu dengar tahu Rasulullah memerintahkan dan menyampaikan siapapun yang membaca surat Waqiah setiap malam maka mereka tidak akan jatuh miskin. Nah, mayoritas diajak baca Al-Quran itu berat. Maca Quran ya ora maca, jak maca Waqiah ya ora maca. Padahal surat Waqiah itu suratul ghina, surat yang menyebabkan kaya. Wa an Anasin dan dari Anas radhiyallahu anhu an Rasulillah dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Annahu sesungguhnya Rasul qala bersabda siapa Rasul suratul Waqiah bermula surat Waqiah suratul ghina. Itu surat kaya. Surat Waqiah itu surat kaya. Faqra'u maka membacalah siapa kamu pada Waqiah. Wa alimu dan mengajarkanlah siapa kamu auladakum pada anak-anakmu. Baca surat Waqiah itu dan ajarkan anak-anakmu untuk membaca agar tidak jadi orang miskin. Engkau sudah setiap malam habis sisa sudah baca, yang baca ada pula yang tidak baca. Wa anhu dan dari Anas radhiyallahu anhu alimu nisaakum suratal Waqiah alimu mengajarkanlah siapa kamu nisaakum pada istrimu suratal Waqiah pada surat Waqiah. Ajari istri-istrimu dengan membaca surat Waqiah. Kenapa fa innaha makasnya Waqiah suratul ghina itu surat kaya. Waqala dan berkata siapa masuk at-tabi'i man sarrahu min sarrihi itu termasuk rahasianya. Min syarri itu termasuk rahasianya suratul Waqiah. Ayu alima bermula hendak mengetahui siapa orang ilmal awwalin dengan seperti ilmunya orang-orang yang dahulu wal akhirin dan orang-orang yang akhir. Termasuk rahasianya surat Waqiah. Agar engkau mengetahui bahwa ilmu-ilmunya orang dahulu dan ulama-ulama yang belakangan ini falyuwadid itu falyuwadid maka harus istiqomah siapa man ala suratil Waqiah terhadap surat Waqiah. Ulama-ulama dahulu itu setiap malam baca surat Waqiah. Maka kadang-kadang saking yakinnya olehnya membaca surat Waqiah rezekinya lumintu terus. Wa an amalis salafis soleh dan termasuk amalnya ulama salaf as-soleh yang soleh annawusnya salafus soleh yaqra'una itu membaca siapa salafus soleh sobahan dalam waktu pagi wa ba'dal asri dan ba'dal asr wa ba'dan naumi dan setelah tidur. Wa indal wa ba'dal asri dan setelah asar wa indan naumi dan ketika tidur. Ulama salaf, ulama dahulu itu pagi-pagi membaca surat Waqiah, setelah asar membaca surat Waqiah, dan ketika mau tidur juga membaca surat Waqiah. Nah, kita tidak membaca ini, hanya kita ambil apa? Kullalailatin lam tusibu faqatun abada. Baca setiap malam saja. Nanti kalau mau baca habis subuh membaca, nanti habis asar membaca, mau tidur membaca, malah bosan. Wa yusinu ba'da qiraatiha. Wa yusinu dan menjadi bagus ba'da qiraatiha. Setelah membaca surat Waqiah apa anta qira'a apa hendak membaca siapa man hadza doa pada ini doa. Setelah itu ditambah doa ini. Doa setelah baca surat Waqiah ditambah
doa Allahumma sunujuhana bil yasar wala tuhinna bil iftiqar. Doa yaqra'u ba'da suratul waqiah bermula ini doa yang dibaca setelah surat waqiah. Doanya gimana? Ini setiap ada waqiah, setelahnya pasti ada doanya. Itu dibaca masing-masing. Allahumma ya Allah semoga menjaga Tuhan wujuhana pada wajah saya bil yasari dengan gampang. Jagalah ya Allah wajahku dengan mudah. Wala tuhinna dan jangan menghina Tuhan bil iftiqari dengan fakir. Fanastarziqo maka mohon rizki siapa kita. Tolibi rizkika hale orang yang mencari rizki Tuhan. Ya Allah, tolong engkau beri rizki kami karena kami mencari rizki. Wa nasta'tifa dan mohon belas kasihan siapa saya saroro khalqika pada jeleknya makhluk Tuhan. Saya juga mohon belas kasihan Tuhan pada jelek-jeleknya makhluk Tuhan. Wa nastaghila dan sibuk siapa saya bihamdin dengan memuji, bihamdiman dengan memuji zat akto yang memberi siapa mana pada saya. Saya juga selalu mengucapkan alhamdulillah setelah mendapatkan rizki. Wa nuktala dan dicoba siapa saya bidhammin dengan hina, bidhammiman dengan menghina orang itu. Bidhammiman dengan hinanya orang mana'a yang melarang siapa mana pada saya. Dan saya diuji dengan menghina orang yang mencegah saya. Kadang-kadang orang yang menghina kita lalu kita menghina mereka. Itu adalah ujian. Jadi orang kaya terus selalu sok menjadi kaya. Ada orang miskin datang sudah dicurigai. Wa anta halid bermula Tuhan min waro'i dzalika itu dari belakangnya. Min waro'i dzalika itu dari belakangnya wujuhan. Kullahu yasnya dzalik ahlul ato itu ahli pemberi wal man'i dan melarang. Allahumma ya Allah kama seperti perkara sunta yang menjaga Tuhan. Wujuhana pada wajah saya. Anis sujudi ketika sujud illalaka kecuali kepada Tuhan. Fasunna maka semoga menjaga Tuhan pada saya anil hajati dari kebutuhan illa ilaika pada kecuali pada Tuhan. Dijudika dengan dermawan Tuhan, wa fadlika dan anugerah Tuhan, wa karomika dan kemuliaan Tuhan, ya arhamar rahimin. Wahai zat yang belas kasihan terhadap orang yang belas kasihan, dibaca salatan dengan 3 kali dan ditambahi Allahumma ya Allah aghnina. Semoga memberikan kekayaan Tuhan pada sabi fadlika sebab anugerah Tuhan aman dari orang siwaka yang selain Tuhan. Wa sallallahu dan semoga memberi rahmat insyaallah ala sayyidina atas Tuhan kita Muhammadin wa ali dan keluarga Nabi wa sahbihi dan sahabat Nabi wasallam dan semoga memberikan salam Tuhan tasliman dengan keselamatan kafiran yang banyak. Setelah itu Al-Quran lagi pertama surat Waqiah. Jadi Al-Quran itu miftahul ghina, kuncinya kekayaan. Yang pertama adalah surat Waqiah. Yang kedua surat Toha. Miftahul ghina surat Toha. Termasuk kuncinya kekayaan surat Toha itu membaca surat Toha. Wa man bermula orang wadoba itu istiqomah siapa man ala qiraatiha atas membaca Toha. Inda tulu il fajri ketika terbitnya fajar. Kulla yaumin dalam setiap hari. Aqalluma bermula sedikit-dikitnya perkara. Yuro yang dilihat apa ma min barokatiha dari barokahnya surat Toha. Annahu itu sesungguhnya kelakuan. Yadkhulu itu masuk alaihi atas man fi dalikal yaum di dalam itu hari apa rizkun apa rizki jadidun yang baru. Barang siapa yang istiqomah membaca surat Toha di saat terbitnya fajar setiap hari, maka orang yang baca surat Toha di setiap fajar dalam setiap hari itu akan melihat barokah dari surat Toha itu dengan datangnya rizki-rizki yang baru. Lam yakun yang tidak ada lahu itu bagi man ilaihi pada rizkun jadid
tusawiku yang lam yakun tidak ada lahu itu bagiman ilahi pada rizkun jadid apa tasukun berontak. Mereka itu protes itu. Wa taqdi dan didatangkan apa hawa ijuhu apa rizkinya manfi dalikal yaum di dalam itu. Nah, rizki yang baru itu bukan karena berontaknya seseorang, bukan karena sibuknya kerja, tapi didatangkan rizki baru itu karena barokahnya surat Toha dibaca dalam hari itu. Wa talinu dan menjadi lemah lembut lahu padaman apa al-qulubu apa hati. Orang yang sering baca surat Toha itu hatinya lembut, hatinya halus. Wayung soru dan ditolong siapa man alal a'dai atas musuh. Orang yang biasa baca surat Toha itu dijaga dari berbagai macam serangan musuh. Walaha dan itu bagi surat Toha minal fadli dari keutamaan ma bermula keutamaan layukso yang tidak bisa dihitung apa. Surat Toha itu mempunyai berbagai macam keutamaan yang keutamanya tidak bisa dihitung. Walamma nazalat dan tatkala turun apa surat Toha, qalat berkata siapa malaikatun siapa malaikat. Tatkala surat Toha diturunkan oleh Allah, malaikat mengatakan tuba li khalqin nuzilat alaihim hadis surah. Tuba bahagia sekali lil khalqi pada makhluk nuzilat yang diturunkan alaihim atas al khalqi apa hadis surat apa ini surat. Ai bimaknahu maksudnya dengan maknanya kau. Malaikat mengatakan ketika surat Toha diturunkan oleh Allah, malaikat mengatakan bahagia sekali umat Nabi Muhammad itu. Bahagia sekali pengikut-pengikut Nabi Muhammad itu sebab dituruni surat Toha. Nah, kenapa kok dikatakan bahagia? Surat Toha ini mempunyai dua fungsi. Satu, mendatangkan rezeki. Dua, menjadi benteng darimu. Suratul Ikhlasi yang nomor 3, Al-Quran yang punya faedah yang luar biasa berkaitan dengan kaya. Suratul Ikhlasi bermula ini itu surat Al-Ikhlas qiraatuha. Bermula yang membaca Al-Ikhlas itu minal asbabi dari beberapa sebab. Al-Qawiyatu yang menjadi kuat li jalbir rizki pada narik rizki. Fatih Al-Ikhlas itu juga sebab jalbur rizki. Fa'an Jabir maka dari Jabir radhiyallahu Fa'an Jabir maka dari Jabir ibnu Abdullah qala berkata siapa Jabir, qala bersabda siapa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka engkau juga harus yakin dengan kulhu. Lah kok yakinnya dari mana? Rasulullah mengatakan man qara'akul huwallahu ahad indama yadkhulu manzilahu nafatil faqra an ahli dzalikal manzil. Ini yang sering disampaikan oleh Hadratus Syekh Maimun Zubair. Ketika engkau mau masuk rumah, saya masih ingat waktu beliau datang kemari. Kalau engkau mau masuk rumah baca kulhu, kalau engkau mau keluar rumah baca muawwidzatain. Ini ijazah dari Hadratus Syekh Maimun Zubair Al-Maghfurlah. Kalau engkau pengen sugih, engkau pengen kaya, man qara'akul huwallahu ahad. Ini hadis Rasul. Beliau menyampaikan itu juga berdasarkan dengan hadis. Indama ketika perkara yadkhulu yang masuk siapa man mangzilahu pada rumahnya man. Nafat maka hilang al-fakru apa kefikiran an ahli dzalikal manzil dari ahli itu rumah. Siapapun yang membaca kul huwallahu ahad ketika masuk rumah, melangkahkan kaki kanan, kul huwallahu ahad Allahus somad lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Kefikirannya hilang. Ini membaca kul huwallahu. Jadi sebenarnya
Santri itu konsepnya luar biasa. Cuman santri itu banyak ilmu, banyak tinggalkan nggak mau. Maka kadang-kadang saya kalau cukup babi ngepet, akhirnya dikepeti babi. An Sahal bin Sa'id, dari Sahal bin Sa'id, qala berkata siapa Sahal bin Sa'id, Ja'a datang siapa rajulun orang laki-laki ila Nabi pada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Fasaka maka lapor siapa rajul ilahi pada Nabi al-faqr pada kefakiran, wa dhiqal ma'isyati dan sempitnya kehidupan. Katanya Sahal bin Sa'ad, ada seorang laki-laki datang kepada Rasulullah cerita masalah kefakiran dan sulitnya ekonomi. Maka seringkali ulama itu jadi tumpuan masyarakat. Ada rizki kurang, ada miskin datang ke ulama minta apa? Minta rizkinya lancar. Nah kalau masyarakat minta kepada ulama, pagi tadi saya sampaikan, kalau masyarakat minta kepada ulama mengadu urusan kemiskinan, kesusahan mereka, maka ulama nggak boleh susah. Ulamanya harus senang dulu. Faqala, maka bersabda siapa Nabi lahu pada Rasul. Setelah orang laki-laki melapor kepada Rasul, ya Rasulullah, kenapa hidupku ini susah Rasul? Kenapa aku miskin Rasul? Kenapa aku tidak dapat rezeki Rasul? Langsung Rasulullah menyampaikan, hei Rasul, idza dakhalta tatkala masuk siapa kamu mangzilaka pada rumahmu, fasallim. Pertama, membaca salamlah siapa kamu. Ingkana, jika ada fihi itu di dalam mangzil ahadun siapa seseorang. Karena ada orang atau tidak ada orang ya salam. Tapi Rasulullah menyampaikan, sekarang gini, ketika engkau masuk rumah, pertama bacakan salam dulu kepada orang yang di dalam rumah. Wa ilam yakun, dan jika tidak ada fihi itu di dalam manzil ahadun siapa seseorang, wa ilam yakun, walaupun tidak ada fihi itu di dalam manzil ahadun siapa seseorang, fasallim maka membacakan salamlah siapa kamu alayya atas saya. Rasulullah bilang, pertama, kalau rizkimu pengen lancar, hidupmu pengen nikmat, sukses jadi orang kaya, ketika masuk rumah ucapkan salam. Jika ada orang lagi, jikalau di dalam rumah itu tidak ada orang, di mana? Minimal salam kepada Rasulullah. Maka konsep ini kasihkan orang tuamu. Pak, coba satu, kalau mau masuk rumah baca salam. Ada orang ataupun tidak. Sebelum masuk, lalu baca kulunya gimana? Ya mandek dulu dong di pintu. Orang langsung berusak. Lihat, assalamualaikum, bismillahirrahmanirrahim, baru masuk. Ini enggak, jangankan kok mau coba kulu bismillah wae orang diam belum sembuh ngono. Iki ora berkah, setane akeh. Ketika rumah itu dibacakan assalamualaikum, setan itu melayu ber minggir semuanya. Malaikat datang. Rahmat yang diberikan oleh Allah. Ingkana fasallim maka mana tadi? Waqra, dan membacalah siapa kamu kul huwallahu ahad pada kul huwallahu ahad marrotan dengan sekali wahidatan yang satu. Setelah salam baca kul huwallahu ahad. Fa fa'ala maka melakukan siapa ar-rajulu siapa orang laki. Fa adarra maka melancarkan siapa Allah alaihi atas rajul, dilancarkan ar-rizqa pada rizki. Akhirnya laki-laki yang datang kepada Rasul, ya Rasulullah, kenapa rizki saya ini sumpet Rasul? Kenapa saya jadi orang miskin Rasul? Kenapa hidup saya gelisah Rasul? Sini Rasul. Kamu nanti kalau pulang sampai rumah buka pintu, pertama ucapkan salam. Ada orang atau tidak ada orang baca salam. Setelah salam baca kul huwallahu ahad. Dilakukan, begitu dilakukan dengan yakin kepada Allah. Fa'adarallahu alaihi rizq. Allah melancarkan rizkinya. Sampai kapan? Kata fadho, sehingga berlebih-lebih. Sehingga berlebih-lebih atau banjir. Apa arisku ala jironihi atas tetangganya rojul.
wa qarabati dan kerabatnya rajul, sehingga rizkinya ini banjir, tumpah ruah. Enggak habis-habis, bingung dikasihkan tetangga, kasihkan keluarga. Enggak habis-habis, datang terus. Kenapa? Satu, membaca bismillah masuk rumah. Dua, membaca qul huwallahu ahad. Nah, setelah dapat rezeki banyak, kasihkan tetangga, tambah lebih banyak. Wa an Ibnu Mas'ud, dan dari Ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu qala, berkata siapa Ibnu Mas'ud, qala bersabda siapa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, man qara'a qul huwallahu ahad hina yadkhulu, ketika masuk siapa man mangzilahu pada rumahnya man, nafat maka hilang siapa man al faqra pada kefakiran an ahli dalikal manzil, dari ahli itu rumah, wal jiran dan tetangga. Wa minal ma'thuri, dan dari cerita yang datang anis salafi dari ulama salaf, hadad doa, bermula ini doa, Allahumma rzuqni fil balad bainal ahli wal walad min ghairi katin wala nakat. Allahumma ya Allah, urzuqni, semoga memberi rezeki Tuhan ini pada saya, fil baladi, di dalam negara ini, bainal ahli, di antara keluarga, wal waladi dan anak,